Oke, udah kelihatan. Jadi kita ngebahas mengenai desain ke aplikasi fungsional. Jadi kita akan menguasai gimana sih cara kerja atau penggunaan dari Figma, Lovable, dan juga Supabase untuk pengembangan aplikasi yang modern. Oke, jadi di sini boleh minta tolong di next slide dulu, Kak. Nah, sebelum kita gabungin semuanya, kita cari tahu dulu mengenai masing-masing kemungkinan aplikasi ya. Jadi, yang pertama kita cari tahu tentang Figma dulu. Apa sih sebenarnya Figma itu dan keunggulannya apa aja? Jadi Figma itu merupakan platform desain UI UX yang dia berbasis code. Jadi memungkinkan kita untuk melakukan yang namanya kolaborasi real time karena dia basicnya code ya. Jadi penyimpanan dia adalah penyimpanan yang bisa dilakukan secara real time antar desainer dan tim tanpa perlu instalasi software. Jadi tanpa adanya apa ya? Tanpa perlu kita install-install dan memenuhi eh, perangkat kita ya, karena sejauh yang memang kita tahu yang namanya aplikasi editor atau editing atau desain itu kan memang sangat berat. Jadi kalau Figma ini enaknya adalah kita bisa buka via web dan bisa diakses dari manapun, kapanpun, asalkan dengan catatan jaringan yang mumpuni ya, jaringan yang cukup gitu ya. Terus keunggulan utamanya apa aja sih? Yang pertama dia desainnya responsif dengan auto layout. Terus dia sudah enak bisa prototyping yang interaktif langsung di browser. Kemudian dia bisa untuk integrasi seamless ke tools pengembangan dan juga kolaborasi tim secara real time. Jadi kalau kita mm, bilang kelebihannya apa banyak ya dari mana uh, aplikasi desain lain dia sudah menawarkan begitu banyak fitur keunggulan yang kayak tadi misal yang mana harusnya itu desain yang bisa dikerjakan berkelompok, kita tidak perlu ngulur-ngulur waktu, jadi kita bisa langsung mengerjakan bareng-bareng gitu ya. Jadi misal nanti saya bagian landing page, terus nanti teman saya nanti bagian login, atau yang lain bagian apa gitu. Jadi enaknya di situ. Jadi kita bisa ngerjainnya bareng-bareng tanpa harus saling tunggu-menunggu gitu ya. Jadi uh, suatu kemudahan yang memang ditawarkan oleh Figma itu sendiri. Kalau kita bilang lagi, dia tuh enaknya adalah dia bisa sudah untuk wireframe, untuk auto layer, dia sudah enak ya. Jadi nggak usah bingung-bingung ketika kita harus designing dan notes ya. Figma itu nggak cuma digunakan untuk designing UI atau user interface ya. Nah, dia itu sudah bisa digunakan untuk desain yang lain juga sebenarnya. Jadi jangan dikira hanya untuk oh karena kita nggak build website jadi kita nggak pakai Figma enggak kok jadi dia bisa kok untuk digunakan yang lain-lain juga tergantung penggunaan sebenarnya seperti itu. Oke, boleh di next Kak selanjutnya. Nah, dia yang selanjutnya adalah mengubah desain Figma menjadi aplikasi fungsional. Jadi enaknya lagi ketika kita membuat di Figma, desain kita di Figma itu mock-up dan juga prototype interaktif yang sudah kita apa ya namanya sudah kita build sebelumnya itu apa ya bisa dengan interaktif dan komponen yang rapi. Jadi enaknya dia itu Figma itu platform desain UI UX yang basisnya adalah cloud. Jadi enaknya kita nggak perlu Photoshop atau Adobe atau yang lain. Jadi dia bisa dilakukan by browser dan enaknya kalau di Figma kita bisa bikin desain antarmuka UI tadi untuk aplikasi mobile atau untuk web atau untuk dashboard bahkan untuk prototype yang interaktif. Lalu dia enaknya Figma ya. Ini yang saya ngejelasin dari slide sebelumnya karena tadi belum saya jelasin ya.
Dia tuh punya fitur unggulannya auto layout yang tadi sudah saya sebutin. Dia sudah punya komponen dan prototype mode. Jadi dia ada dua, ada dev mode sama design mode kalau nggak salah ya. Jadi dia itu enaknya tadi ya kolaborasi real time. Jadi mirip banget sama kayak Google Docs ngerjain bareng-bareng. Terus selanjutnya ini adalah fitur tambahan yang menurut saya yang sangat-sangat membantu dari Figma. Jadi enaknya kalau kita di aplikasi desain yang lain, biasanya setelah desain selesai gitu ya, kita harus ngodingnya manual, HTML, CSS, atau maybe kita pakai Bootstrap, kita pakai JS dan kawan-kawan. Nah, kalau di Figma ini enggak, dia enak banget. Jadi eh, setelah Figma kita gunakan sebagai desain visual itu nggak berhenti di situ. Jadi kita juga bisa pakai teknologi karena memang sekarang sudah serba AI ya. Nah, desain itu bisa diubah langsung menjadi suatu aplikasi yang bisa dijalankan atau website yang bisa dijalankan. Nah, eh, kalau kita sudah menggunakan Figma, kita bisa mengekspor ke code. Jadi, desain yang sudah kita buat tadi, desain yang sudah kita buat bisa diekspor menjadi atau dikonversi menjadi suatu kode yang terstruktur. Biasanya tergantung pemilihan kamu mau mau di generate-nya as apa. Bisa ada yang HTML, CSS, JS dan kawan-kawannya tergantung. Jadi kita pakainya nanti builder.io digunakan untuk ngubah atau convert dari gambar menjadi kode. Jadi tanpa kita harus pusing-pusing lagi ngoding satu-satu ya secara manual, bayar HTML CSS-nya, kita nggak perlu pakai href lagi dan lain-lain ya karena sudah dibantukan di sini ya dengan builder.io. Terus sudah ada deploy dengan Loveable. Jadi ibaratnya Loveable ini dia yang mentransform menjadi full stack app. Jadi yang bisa siap kita publish, yang siap digunakan dengan AI. Jadi real full AI. Kita tinggal pencet-pencet-pencet selesai. Kalau kita pakai tiga serangkaian ini ya. Jadi keuntungannya adalah kita nggak perlu ngoding sama sekali. Yang rumit jadi desainnya langsung menjadi aplikasi fungsional yang bisa digunakan secara nyata. Jadi setelah kita buat desain di Figma, kita ekspor desain itu ke Loveable, biasanya nanti via link, dan Loveable itu akan otomatis mengkonversi itu menjadi suatu aplikasi yang bisa kita publish secara langsung. Jadi real nggak cuma statis, tapi desainnya juga punya perilaku seperti aplikasinya tadi dioperatorkan atau dilogikakan. Bisa diklik, bisa nambahin data, bisa ubah data, dan lain sebagainya. Jadi transisi yang cukup besar ya di dunia teknologi desain bukan cuma seni visual tapi ternyata dia juga bisa berkembang sebagai produk digital yang sesungguhnya. Oke, boleh tolong di next. Oke, jadi mengenal Lovable karena kita tadi sudah ngomong dan berkenalan dengan Figma, sekarang kita kenalannya dengan Lovable. Nah, Lovable itu sebenarnya dia merupakan AI powered app builder. Jadi dia platform yang menggabungkan desain, logika, dan juga database dalam satu aplikasi yang sangat-sangat lengkap. Jadi yang saya bilang tadi kita nggak perlu deploy, kita nggak perlu bikin domain, kita nggak perlu pusing-pusing gitu ya. Ternyata dengan Loveable tuh sebenarnya udah terjawab dia ada suatu package yang lengkap. Jadi bener-bener no coding secara manual, bener-bener no coding. Jadi kalau di sini penjelasan fiturnya dia punya AI powered platform. Jadi dia bisa mengubah desain dan ide menjadi aplikasi web fungsional tanpa coding manual. Jadi real dia bisa mengconvert dan bahkan menambahkan fungsi logika di dalamnya ya. Jadi dia punya kemampuan membaca desain dari Figma, kemudian diubah menjadi komponen seperti tombol, from text, dan gambar menjadi elemen yang interaktif. Terus dia punya integrasi full stack, jadi dia kalau pengen nambah fitur, kita tinggal ngetik aja di AI Loveable, jadi nanti ada asisten AI-nya. Misal kayak tambahkan halaman apa gitu, tambahkan halaman login, tambahkan halaman about us atau apa gitu. Jadi dia akan secara langsung ngebuatin itu, mulai dari layout, tampilan UI-nya, sampai back-end-nya dia juga akan ngebuatin. Jadi Loveable tuh keuntungannya apa? Sangat-sangat untung ya menurut saya memang.
Makanya nanti di sini dia tuh ada pembatasan 3 kali free trial. Jadi kalian bisa menggunakannya selama 3 kali. Setelahnya biasanya akan dikenakan berbayar. Karena memang dengan teknologi yang kita pakai, ada harga yang harus kita bayar ya. Terus yang ketiga ada otomatisasi database. Jadi pembuatan database dengan fungsi serverless secara otomatis. Jadi Lovable juga bisa bikin database-nya sendiri dan menghubungkan itu ke API. Jadi kita nggak usah bingung-bingung lagi, dia udah cukup pinter, dia udah tahu gimana cara database connect ke dia, atau cara gimana dia ngambil data dan transfer data gitu ya. Jadi enak banget. Lovable tuh bener-bener dia gabungin desain sama teknologi jadi satu ekosistem. Jadi ibaratnya ya, kalau Figma itu dapur kita tempat masak, Figma itu menyiapkan bahan, ya Lovable adalah alat masaknya. Jadi ibarat kalau oven, di ovennya paling canggih yang bisa langsung ngubah hidangan itu tanpa perlu kita ngedekor-dekor lagi. Jadi real kayak mesin otomatisnya gitu. Ibarat kita mau bikin kue, ya udah Figma itu adalah tempat di mana kita nyiapin bahan-bahannya kayak tepung dan lain-lain. Ketika kita sudah susun sedemikian rupa dengan resep yang sempurna, kita masukin ke Lovable atau mesin oven ya, jadi dia akan keluar cetak dengan bentuk sesempurna mungkin dan bentuknya sampai dalam-dalam gitu ya. Ibarat tadi kita cuma kasih pentahan, dia bakal nyincang-nyincang sampai dalamnya, udah bisa gitu. Jadi hidangan jadi gitu. Jadi kayak enak banget, kita tinggal terima jadinya aja. Jadi bener-bener cocok untuk pemula maupun developer yang berpengalaman. Karena Loveable ini bener-bener mempermudah kita dan mempercepat kita, baik secara proses pengembangan aplikasi hingga 10 kali lebih cepat. Jadi bayangkan dia setara 10 develop yang paling pinter ngoding tanpa ada celah gitu ya. Seperti itu. Oke, boleh tolong di next, Kak. Nah, selanjutnya, di sini ya, saya kasih tutorial singkatnya penggunaan Lovable. Jadi langkah praktisnya gimana sih? Yang pertama pasti ke lovable.dev. Jadi kalian bisa pakai akun Google. Akun Google-nya atau emailnya itu kalau bisa yang terintegrasi dengan Figma. Jadi biar apa? Biar dia bisa membaca secara langsung. Ibarat apa ya? Biar dia tahu gitu loh, oh berarti aku masih punya kuasa atas ini. Jadi dia tidak perlu tambahan-tambahan lagi. Makanya pakai akun Google yang sama. Seperti aplikasi yang lain, kalau kalian start dari awal ya mau tidak mau buat project baru. Jadi kita mulai dengan membuat project baru di dashboard Lovable. Terus bisa import desain dari Figma, atau kalau kita belum punya, ibarat kita aduh nggak punya waktu gitu ya bikin di Figma. Kita bisa dari template Lovable. Ada kok, nanti akan saya demokan. Jadi kalau import dari Figma biasanya pakainya builder.io, langsung di-convert ke Lovable. Terus yang ketiga ada tambahkan fitur dengan AI chat. Jadi kita bisa menggunakan AI chat untuk menambahkan UI dan juga backend-nya. Jadi ketika kita ngetik tambahkan from login gitu ya, kayak yang itu. Kayak di contoh. Ya udah dia akan otomatis terbuild atau terbuat dari segi layout dan juga backend-nya. Jadi bener-bener real jadi. Udah, kita tinggal terima aja. Real yang kayak tinggal nyuruh-nyuruh gitu ya. Lalu yang terakhir kita bisa klik preview untuk melihat hasil. Kalau memang sudah ready, kita bisa deploy juga. Jadi enak, dia bisa langsung aktif di domain Lovable karena ternyata Lovable ini udah punya domain dan servernya sendiri ya. Jadi sudah enak tanpa kita harus bayar domain-domain lagi. Jadi ini dia digunakannya juga secara real time ya. Enak kok. Jadi apa ya, ya memang dimudahkan banget gitu. Kita yang mana dasarnya misal kalau kita memang dari anak desain apa ya, dari desain anak desain ya, pure desain yang nggak bisa ngoding sama sekali ya, ketika kita pakai Lovable ya semuanya bisa jadi aplikasi dan website gitu. Oke, di next. Ntar ya, saya minum. Minum bentar. Hmm. Selanjutnya, karena kita udah mengenal tadi uh, Figma, terus kita sudah tahu Lovable. Nah, sekarang yang kita pertanyakan adalah di mana data itu disimpan kan, pasti. Nah, penyimpanan data dari Lovable itu bisa menggunakan yang namanya Superbase. Supabase. Jadi Superbase itu dia
merupakan back-end open source yang andal. Jadi maksudnya gimana sih, Kak? Nah, eh, yang bikin keren adalah Loveable sama Supabase itu bisa terhubung otomatis. Jadi kita nggak perlu setup atau bikin endpoint API satu persatu. Kalau dulu saya bikinnya satu persatu ya, misal saya pengen konekin halaman ini dengan eh, API cuaca gitu ya. Mau tidak mau saya harus bikin API lagi. Kayak ibarat saya harus bangun jembatan atau bridge endpoint-nya yang sangat banyak gitu ya. Kalau di sini nggak perlu, karena dia akan terhubung secara otomatis ya, karena sudah dalam satu kesatuan gitu ya. Jadi Supabase itu merupakan backend as a service berbasis PostgreSQL. Jadi yang mana dia sudah sesuai dengan standar industri sebenarnya. Kalau kita lihat dari PostgreSQL, ya, PostgreSQL itu sudah umum dipakai untuk industri. Berbeda dengan MySQL, biasanya PostgreSQL itu dia sudah cukup kompleks dari integrating database sistemnya. Beda dengan MySQL yang memang pada dasarnya digunakan untuk pemula ya. Makanya biasanya lebih banyak error, kita harus pakai XAMPP, kita harus aktifin Apache, dan kawan-kawan. Kalau di sini dia sudah terset up sedemikian rupa dan kita tinggal terima jadi gitu ya ibaratnya. Jadi fiturnya lengkap banget untuk buat suatu aplikasi yang modern. Nah, enaknya lagi di Lovable nanti ada menu integration. Kamu tinggal integrasi, pilih Supabase, eh, bisa dan dia bekerjanya secara real time nanti. Bisa update data secara instan tanpa reload. Terus dia bisa autentikasi built-in, jadi dia bisa login dengan email, out dan sosial media, sama dia juga storage-nya sudah terintegrasi. Jadi penyimpanan file dan medianya bisa dilakukan dengan sangat mudah, gitu ya. Ya, kalau langkah integrasinya nanti kalian didemokan aja ya. Jadi nanti di Lovable ada integration, pilih Supabase, masukkan project URL dan API key-nya dari dashboard Supabase nanti akan dikasih. Baru Lovable itu akan langsung terhubung dengan skema database tanpa kita harus build ulang dari awal gitu. Jadi field di aplikasi ke kolom database itu sudah nyambung sendiri. Enak. Jadi misalnya kalau kita punya form input nama, input jurusan, dan lain-lain itu akan terbuat otomatis. Jadi fungsi insert ke data Supabase itu kita nggak perlu lagi nulis kode-kode SQL. Enaknya di situ ya. Oke, boleh di next. Oh, yang ini ya tadi integrasinya. Nah, kalau yang saya bilang tadi, cara menghubungkan project antara Supervision dan Lovable itu seperti apa? Ya ini ya. Yang pertama, kamu bisa buka menu integration, pilih Supervision sebagai backend provider. Jadi, maksudnya backend provider adalah penyokongnya atau supporting sistemnya, yaitu dari Supabase, baru di skema database otomatis, Lovable itu nanti dia bikin skema database sesuai kebutuhan aplikasi yang kita desain. Jadi real, kita nggak perlu nambahin kolom, kita nggak perlu ngodingin lagi dari awal, dia sudah akan langsung terotomatisasi, tergeneral, langsung ada gitu. Lalu nanti fitur backend-nya juga langsung aktif. Jadi autentikasi pengguna, storage file, real-time updates, dan edge function-nya itu bisa langsung kita pakai. Jadi enak banget gitu ya. Kita tinggal preview, coba gitu aja. Jadi integrasinya seamless, memungkinkan kita untuk fokus pada logika bisnis. Jadi gimana how to we selling this, bukan secara teknikalnya. Jadi ibarat kita sudah dirancang untuk menjadi seorang pebisnisnya di sini. Jadi kita nggak perlu konfigurasi teknis yang rumit. Nah, jadi kayak keajaiban integrasi modern, jadi tinggal hitungan menit aja kita sudah punya aplikasi yang real berfungsi dan bisa digunakan tanpa kita harus deploying, harus kita beli server, beli domain gitu ya. Ya, menurut saya lumayan lah ya, seperti itu. Oke, boleh minta tolong di next dulu, Kak. Nah, ini nanti ya, silakan dibikin selayaknya kalian, karena mungkin baru mendengar Supabase, terus Lovable gitu ya. Kalian bisa bikin akunnya dulu. Jadi daftar dulu di supabase.com. Gratis kok. Kalau yang di Supabase gratis, yang di Lovable baru bayar ya. Baru nanti kalau di Lovable jadi pilih integration,
connect Supabase, login dan perjanjian yang telah dibuat, tambahkan fitur via chat. Nah, selayaknya di Lovable yang punya AI assistant, Supabase juga sudah punya. Jadi ketika kalian bilang, ada kendala ini, gitu, perbaiki. Nanti dia akan perbaiki sendiri. Enak. Terus UI dan backend-nya sudah otomatis, karena Lovable-nya bikin UI login, backend autentikasinya secara otomatis lengkap dengan validasi. Jadi kita nggak perlu coding manual lagi dari awal. Enak ya. Terus ada uji coba tadi, ada tes registrasi dan login pengguna secara real. Oke, boleh minta tolong di next dulu, Kak. Nah, karena biasanya setiap saya mengajar, saya tuh selalu memberikan studi kasus. Jadi, kita membuat login fungsional dari Figma hingga ke aplikasi nyata dengan Supabase. Nanti mungkin teman-teman bisa coba sendiri ya. Jadi kalian bisa desain dulu di Figma, bikin form login dan sign up dengan komponen yang konsisten. Nanti tinggal ditambah interaktivitas. Jadi pakai Figma Make buat apa? Biar kita tahu, oh ternyata koneksinya dari setelah login dia ke halaman apa. Oh setelah selesai ini dia terkoneksinya ke halaman apa. Jadi untuk menambahkan interaksi input dan juga tombol. Enaknya di situ. Lalu kita bisa bikin connect backend-nya, kita hubungkan Supabase dan autentikasi dan penyimpanan data pengguna untuk di Lovable. Biasanya nanti apa ya, hasil akhirnya nanti berupa prototipe yang bukan hanya tampilan visual, tetapi juga aplikasi fungsional yang bisa digunakan untuk testing pengguna nyata dan validasi suatu produk. Seperti itu. Oke, biar tambah jelas, saya share screen dulu ya untuk demonya. Oke, ini kesimpulan nanti aja deh. Kesimpulan aja ada. Nanti aja. Saya request dulu nih. Oke. Jadi di sini saya akan share screen dulu. Oke, apakah sudah kelihatan ya, Kak ya? Udah kak, aman kak. Oke. Jadi misal saya sudah bikin desain di Figma. Nah, ternyata kalau di Lovable itu dia konversinya kayaknya per page. Karena ini saya satu page, saya pakainya base per layer. Kayaknya ketika saya convert dia nggak mau. Mungkin nanti teman-teman bisa nyobanya dibikinnya per page aja ya. Jadi jangan per layer kayak gini. Saya kayak lumayan lumayan tricky, dia agak bingung gitu ya. Nah, ini desain saya. Eh Tambahan lagi, di Loveable itu dia nggak bisa convert ketika eh page kamu itu terlalu besar ukurannya. Biasanya dia ada batasan ukurannya. Batasan ukurannya berapa? Sekitar 300 kilobyte kayak gitu. 300 KB apa 300 MB gitu ya, agak lupa. KB sih harusnya. Oke. Jadi di sini saya sudah bikin landing page. Ini saya pakai punya siswa saya ya. Untuk contoh, karena punya saya ternyata tadi nggak bisa dipakai karena terlalu besar untuk di-convert. Nanti di sini akan silakan ke sini extension atau Ctrl K, ya, Ctrl K. Nah, nanti silakan cari plugin dan widget di builder.io. Karena saya biasanya adalah pengguna coding manual, saya biasanya auto HTML. Jadi di sini saya biasanya. Nah, tapi kadang kita mau nge-build dia secara otomatis tanpa kita ada ngoding-ngoding ulang, kita nge-buildnya di sini, builder.io. Jadi ketika kita klik seperti ini, dia nge-selectnya per ini. Nah, jadi kita disuruh select layers, per layernya. Misal saya mau landing page, gitu ya. Nah, di sini sudah akan otomatis tercapture. Oh, ternyata ini, forming landing page. Baru kita disuruh smart export, gitu misal. Nah, ketika sudah diekspor, eh dia akan otomatis terbuild kok. Jadi nanti ini processing 6 sampai 6 aset, udah banyak banget ya. Nah, kalau sudah biasanya nanti akan diarahkan ke sini. Klik to copy, open builder atau integrate design with via CLI. Bisa dengan ini. Tapi misalnya saya di sini open builder, kalau kalian open builder, saya akan di sini open builder.
kalian akan diarahkan ke sini, builder.io. Terus saran saya, silakan kamu atau kalian login dulu di sini, builder.io, karena untuk konekkan dengan Figma sama Lovable-nya ya. Nanti kalian bisa pakai dari sini. Bisa kayak di sini materialnya UI. Nah, eh, di sini pun karena dia nggak mau ini ya ternyata tetap nggak mau apa respon karena memang dia agak tricky ya maunya berbayar gitu biasanya. Nah kalian bisa pakai ini misal Insight. Kalian ada banyak template di sini kok. Jadi bisa dicoba unlock advance-nya disuruh berbayar ya kalau pakai builder.io. Jadi bisa coba di sini yang gratisannya ada kok. Jadi kita sudah bisa pakai GitHub repository jadi enak example repostnya seperti ini dia sudah ada nih. Ya lihat. Kita klik. Nah, ini nanti dia akan tergenerate setting up dev environment. Jadi dia membuat suatu eh, ekosistem yang baru gitu ya di sini. Jadi memang mau tidak mau kita disuruh bayar ya. Material UI ini nanti dia akan ngebuildin kita desain Figma otomatis kalau memang kita tidak punya desain sebelumnya. Jadi dia akan digeneratkan. Kalau sudah biasanya eh, ini masih loading ya. Kita ke Loveable-nya. Nah, kalau di Loveable ini dia itu eh, dibatasin cuma 3 kali trial. Jadi kita cuma oh sorry ternyata saya terputus ya. Nah, kalau saya pakai Google by diri saya sendiri, pastikan Google yang kita pakai sesuai dengan email yang ada yang kita pakai di Figma juga ya. Jadi biar terintegrate, jadi biar tersambung kayak gitu ya. Nah, di sini lagi loading. Ini yang punya saya tadi, figmaconnecthub.com, Figma Connect Hub. Di sini saya tadi udah nyoba. Ini minusnya kalau Figma-nya kita tidak pro adalah dia kadang tidak mau connect secara otomatis kayak gini. Misal, ini Figma-nya dia lagi thinking gitu ya, terus dikasih tahu kayak, maaf, saya tidak bisa mengakses konten dari line prototype Figma. Kayak gitu. Ternyata memang ada pembatasannya. Nah, solusinya dikasih tahu kok. Kalian bisa upload screenshot atau kalian share link atau deskripsi manual. Kayak gitu. Jadi nanti di sini dari desain, ya misalnya, kalian bisa di sini share, klik share, terus ini ya. Pastikan semuanya can view ya, terus jangan dimasukin di community. Dia kalau bisa disendiriin aja, copy link, itu yang kita paste di sini sebenarnya. Cuma ternyata nggak bisa, saya udah nyoba beberapa kali tadi ya. Memang difokuskannya untuk yang Figma Pro kayaknya ya. Nah, karena memang tidak bisa, akhirnya saya pakai alternatif screenshot. Atau nanti kalian jangan mengulangi kesalahan saya, kalian mungkin bisa nanti ngebuildnya yang lengkap aja. Karena ini saya ngebuildnya cuma landing page tok gitu ya, cuma landing page aja. Jadi dia nggak terlalu apa ya, ibaratnya saya menyanyiakan versi gratisnya. Nanti kalian bisa coba ini ya, buildnya tuh secara yang lengkap, yang kompleks gitu ya. Jadi kalau screenshotan pun jangan screenshot sih. Nanti kalian bisa kasih deskripsi aja. Jadi kasih deskripsi atau langsung aja di sini dikasih tahu kayak saya bisa membuat website farming modern dengan fitur umum kayak ya udah kalian tambahin aja. Misal buatkan saya web yang kompleks dengan menu ini dengan fiturnya ini gitu misal. Jadi bener-bener apa ya menurut saya yang bener-bener kompleks gitu. Kalau ini saya cuma bikin landing page. Nah, ini semuanya full generate AI ya. Kalau kalian lihat di sini ini semuanya full AI. Kalau kalian ngeliat di desain saya sebelumnya, eh, ini ya ada bedanya kan? Nah, ini nggak generate AI, ada bedanya. Dan menurut saya dia udah pinter, enak banget dia sudah kasih ini ya atasnya buat headernya udah dikasih pakem, jadi ketika kita scroll enak sekali dia secara user experience-nya udah bagus banget menurut saya sudah approve ya. Nah, jadi ketika kita klik service, oh dia ke sini, ya klik about kemana. Jadi dia secara back-end sudah bisa, sudah terbuild otomatis gitu ya. Tanpa harus bingung-bingung lagi.
Nah, karena ini tadi ketika kalian ngebuild awal, usahakan sesuaikan pemrogramannya itu dengan bahasa kalian. Karena tadi saya salah pilih, saya akhirnya di sini dibuildnya by JS. Nanti kalian bisa pakai yang HTML atau CSS aja, jadi lebih enak menurut saya. Di sini kode-kode yang bisa langsung kita pakai ya. Ini cloud-nya. Nah, ini nanti bisa integrate ya ternyata, tapi di sini already have super base, tapi ternyata ketika kita mau connect kan, kita terkena limit reach, kita harus berbayar $25 seperti itu. Cuma nanti kalian bisa coba ya. Di sini bagian code nanti kalian langsung integrasikan aja supaya base-nya sama. Kalian silakan build dulu di sini ya. Kalau saya naruh di sini, silakan bikin new project-nya di sini namanya apa kalau ini tadi punya saya. Nah, setelah di sini selesai, kalian itu akan dikasih kok table editor, SQL editor, ABA database, dan di sini sudah ada eh, contoh-contohnya gitu loh. Kayak kalau kamu mau build di apa gitu ya. Flutter, Python, Kotlin, Swift, atau C Sharp gitu ya. Dia sudah ada eh ini rekomendasinya. Nah, nanti kalau kalian silahkan ke SQL editor aja. Nanti akan saya kasih link ini. Nanti kalian tinggal kopas aja, tinggal generate di sini run. Ketika sudah running, itu otomatis tabelmu sudah terbuat di sini tabel editor. Nah, ini sudah terbuat seperti itu. Jadi dia bisa generate jadi satu, enaknya di situ. Jadi mau tidak mau ya harus pakai akun Pro biar dia bisa integrate-nya secara langsung karena memang apa ya teknologi yang ditawarkan sudah lumayan kompleks. Dia sudah ngasih domain, dia sudah ngasih server, dia sudah ngasih database sedemikian rupa. Jadi menurut saya memang lumayan worth it untuk dicoba gitu ya. Seperti itu. Nanti bisa dilihat ya. Jadi connect-nya, kalau yang connect ini nanti dia akan ada langsung otomatis. Ini ada Postgre-nya, ini password kita ya. Bisa langsung connect di sini nanti sebenarnya di cloud ya. Kalau kalian pengen lihat code-nya di sini, oh aku mau build otomatis, aku mau build sendiri Kak di VS Code gitu ya. Boleh, bisa kok di sini. Tinggal ini aja. Dan menurut saya structure file-nya udah lumayan oke, udah bagus kok. Jadi enak. Ya, ini HTML-nya sudah jadi seperti itu. Jadi real kita bikin website hitungan menit, nggak bulan-bulanan lagi, nggak butuh waktu lama lagi intinya seperti itu. Oke, the end of presentation ya ini. Jadi kesimpulan dan langkah selanjutnya, Figma itu merupakan platform desain kolaboratif dengan prototyping yang interaktif. Kalau Loveable dia AI powered builder untuk konversi desain ke aplikasi full stack. Kalau Supabase itu dia backend open source dengan database, cloud dan storage yang terintegrasi. Jadi tiga kesatuan ini. Jadi apa sih ibaratnya tiga combo ini adalah manfaatnya untuk kita mempercepat pengembangan, mengurangi kebutuhan coding manual, jadi mengurangi tingkat kesetresan kita sebagai programmer ya, atau mungkin mengurangi rasa takut kita mau nyoba ngoding gitu ya. Kita bisa pakai ini dan meningkatkan kualitas dari prototype. Jadi mockup kita menjadi statis, aplikasi kita juga sudah menjadi fungsional, dan kolaborasi timnya lebih efektif karena karena toolsnya dia berbasis code, jadi dia bisa digunakan oleh banyak orang dalam satu waktu yang sama. Jadi, uh, as a human, kita harus uh, tetap curious dengan adanya teknologi sekarang dari saya ya. Jadi, manfaatkanlah AI dan backend modern untuk hasil yang maksimal dari ide sampai deployment. Jadi bisa dilakukan dalam hitungan jam lagi, bukan minggu-minggu kayak gitu. Oke, kalau kalimat penutup dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua dan jadi ilmu baru yang bisa kita manfaatkan kelak. Jadi jangan bosan-bosan untuk belajar, tetap semangat karena tanpa adanya rasa penasaran dan rasa semangat untuk belajar, teknologi itu akan selesai, tidak akan berkembang lagi kalau kita juga sudah tidak mau berkembang. Seperti itu. Oke.